Halo, selamat malam teman-teman Cakadola. Apa kabar hari ini? Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat dan kembali bersemangat ya untuk belajar tentang topik terbaru dari database kita kali ini, yaitu yang kami sebut dengan database inventory dan juga katalog ya. Jadi teman-teman mungkin ya sudah cukup sering mendengar ya bagaimana cara membuat database inventory. Tetapi kali ini kita akan menyajikan ada tambahan sedikit, yaitu tentang stock movement ya. Di sini kita lihat di sini ada stock movement ya, di sebelah sini ya. Ini stock movement ya. Kemudian juga ada order ya, order penjualan. Kemudian di sini juga ada katalognya di sini ya. Di sini ada katalognya. Semua dari sini diawali dengan daftar produknya ya. Nanti kita akan buat daftar produk di sini. Kemudian ada order. Nah, ini order sebelah sini ya. Kemudian ada stock movement sebelah sini teman-teman ya. Ya, kemudian di sini ada sebenarnya katalog ya. Katalog tadi bagian daripada di daftar produk ya. Oke, kemudian di sini stok tersedia juga nanti ada ya. Nanti kita akan tampilkan. Ini kira-kira poin-poin penting yang akan kita bahas untuk malam ini. Ya, teman-teman pasti tahu ya kalau namanya supply chain ya, bagaimana pergerakan material dari mulai pemesanan sampai dia itu dikirim ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, di sini nanti ini adalah menu utamanya ya. Ini menu utamanya di sini ya. Kemudian di sini juga ada tambahan ya, backup database di sebelah sini. Kemudian membuka folder di mana database disimpan. Kemudian menampilkan ini data ya, namanya navigation pane ya. Bisa dibuka dan bisa ditutup. Kemudian di sini overview lagi. Di sini ada data pelanggannya, bisa dilihat juga di sebelah sini. Diklik ya. Kemudian di sini adalah ini yang step pertamanya. Kemudian step keduanya adalah memasukkan tanggal pemesanan. Di sini sudah ada tambahan berupa kalendernya. Kemudian di sini kita membuat nomor order otomatis ya. Jadi kurang lebih formatnya adalah tahun, kemudian bulan seperti itu ya. Kemudian apa istilahnya, tanggal, bulan, tahun, menit, dan detik, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa konsepnya. Kemudian berikutnya di sini ada input ya, input di sini. Ya, ada nama produknya, kemudian juga ada nomor serinya di sini 103 misalkan, kemudian 101 dan seterusnya ya. Ini juga produknya bisa dilihat nanti munculnya secara individual ya, akan ke sini ya. Kemudian jumlahnya ya, jumlahnya belum dimasukkan angkanya. Kemudian harga satuannya muncul di sini. Penyesuaian ini ya bisa dibilang kalau pas lagi ada diskon atau pas ada kenaikan harga yang sementara gitu ya. Ya kita masukkan di sini ada penyesuaian. Kemudian harga total ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat nanti di sini ya pergerakan transaksi stok barang ya. Di sini udah ada nama produknya ya. Saya clear dulu ya biar gak terlalu rame ya. Ya, jadi di sini sudah ada produknya yang kita pilih seperti ini. Nah, di sini ya, di sebelah sini ya. Kemudian kita bisa lihat juga preview, datanya ada di sini nanti ya, masuk ke sini, tapi dia cuma hanya muncul satu saja sesuai dengan ini. Kemudian di sini tanggal penerimaan ya. Jadi kolom di sini adalah tanggal penerimaan. Kemudian di sini adalah tanggal pengeluaran ya, atau penjualan di sini ya. Ya, pengeluaran dan penjualan, di sini penerimaan. Kemudian yang terakhir adalah tanggal transaksi. Ini adalah hanya untuk memasukkan data ketika kita melakukan stock check ya. Ini stock checking ada di sebelah sini. Ya, ini stock checking, jadi hanya input kita melihat pergerakan stok khusus untuk produk ini, komputer desktop misalkan ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat, kita simak bagaimana kita bergerak satu persatu ya. Saya tutup dulu yang ini. Oke, tutup. Oke, kita mulai dari pertama. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, kita masuk ke dalam daftar produk ya. Daftar produk teman-teman mesti sudah sangat familiar. Jadi ini biasanya kalau kita membuat sebuah inventory, itu pertama sekali adalah harus ada namanya daftar produknya ya. Misalkan seperti ini nomor serinya ya. Di sini kita buat, di sini ada auto number ya. Ini sudah sering saya bahas ya, bagaimana cara membuat auto number di form ya. Kalau di report sudah sering ya. Kemudian nomor seri ya, di sini misalkan kita buat mulai dari nomor 1001 ya. Misalkan kurang lebih di produknya ada 1000 jenis ya. Ya, jadi bisa sampai 9999 nanti totalnya. Kemudian nama produk di sini ya. Ya, nama produk ya. Ini ada produknya, kemudian baru harga satuan ya, unit price ya. Kemudian di sini kalau kita mau total ya, ini bisa kita total di sebelah sini ya. Total daripada inventory yang ada yang kita punya ya, artinya hanya per satuan saja, belum lagi dikalikan jumlah yang ada, nanti akan kita masukin ya. Kemudian di sini kita bisa menghapus ya datanya. Misalkan ini kita mau hapus, tinggal klik di sini saja ya, klik di sini. Kemudian kita bisa membuka katalog ya, dan di sini melihat tabelnya, membuka tabel di sini, tabel datanya, dan juga melihat semua katalog. Ya, di sini adalah menambahkan record, kemudian menyimpan recordnya dan seterusnya ya. Ini mencari data. Oke, kita akan praktekkan sekarang. Oke, sekarang kita melihat data di sini ya, mencari misalkan keyboard. Nah, dia langsung ini ya, klik sini, dia langsung muncul ya. Casing, nah dia akan berpindah ke sini. Jadi informasi yang dicari di sini itu akan disorot di sini ya. Ini kan kalau produk inventory kan nomor serinya jelas-jelas sudah kita buat berbeda ya. Artinya kalau misalkan di sini nanti ada monitor dengan nomor seri 102 dan kita mau mengentry lagi monitor yang lain, sebaiknya itu dikasih keterangan yang berbeda ya. Misalkan monitor misalkan 17 inch ya, 102. Kemudian di sini 109 misalkan monitor berapa misalkan ya, 21 in atau 19 in apa ya, warna apa. Jadi sehingga nomor seri ini menunjukkan produk yang spesifik atau khusus ya. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah kita membedakan bahwa setiap nomor seri ini, nomor seri yang baru itu juga menandakan ada produk yang unik. Artinya unik karena tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Misalkan kalau monitor tadi ya, ada monitor 17 in, monitor 19 in, itu artinya unik. Kalau sama-sama kita bikin 1002, misalkan sama-sama monitor, kemudian kita bikin di sini nomor 1009, juga kita bikin monitor juga, monitor ya. Ya, artinya ini tidak spesifik lagi. Ya, harus kita bikin misalkan di sini misalkan 17 in misalkan seperti itu ya, tambahin. Nah, itu. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Oke, nah kemudian kita bisa lihat produknya di sini, katalog. Nah, di sini katalog itu, nah tujuannya adalah biasanya adalah biar tidak rame di sini ya. Di sini bisa aja sebenarnya kita tampilkan fotonya, tetapi di sini kita ingin menunjukkan bahwa kalau kita ingin melihat ya produk ini misalkan nomor seri 1001 itu apa saja ya, sini 1001 ya. Jadi gambarnya seperti ini ternyata teman-teman ya. Ya. Kemudian di sini cara mengupload fotonya di sini sudah kita tambahkan tombol dan simpan. Nah, di sini kalau kita menambahkan gambarnya ini ya, gambar komputer di sini ya. Ini kita bisa langsung upload di foto di sini. Kemudian ini adalah deskripsinya. Deskripsinya sudah sama di sini teman-teman ya. Komputer desktop ya. Jadi bagaimana cara bikinnya? Oh, sangat mudah sekali ya. Wah, mudah banget. Ini adalah dasar-dasar daripada inventory kita ya. Oke, nah ini sudah. Sekarang kita coba lihat semua katalog. Nah, berbeda kalau kita melihat semua katalog. Biasanya kalau katalog itu kan disusun misalkan dalam kertas A4 seperti ini dan menampilkan semua produk yang ada. Nah, bedanya ini tadi, ini adalah misalkan ada 9, itu akan ditampilkan semua ya. Jadi semua di sini informasi ini akan ditampilkan di sini. Karena di sini hanya di setting hanya untuk 1, 2, 3
cuma 6 saja, 1 2 3 4 5 6. Jadi yang muncul hanya 6 saja. Di sini ada page 2-nya, halaman 2-nya ya. Coba kita lihat teman-teman. Ya, seperti ini ya. Ya. Oke, kita buktikan, kita buka. Misalkan di sini yang nomor berapa tadi ya? Ini nomor 9 ya. Nomor 9. Ya, nomor 9, mana datanya tadi? Ini belum ada datanya. Nah, ini. Ini adalah produk nomor 1008 ya. Jadi kita lihat linknya kalau dia individual. Ya, individual. Apakah dia sama apa tidak ya? Kita lihat di sini, maaf ya. Oke, saya kecilin jadi di sini kita besarin sedikit. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini produk ini udah ditunjukin ya. Di sini ditunjukin produk 1008, di sini juga 1008, di sini juga 1008. Jadi ke sini udah link dengan ke sini ke sini ya. Ke sini. Oke, jadi sudah nyambung semua teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah nampak ya. Jadi bagaimana cara membuat produk inventory sudah nampak ya. Oke. Kemudian teman-teman pasti nanti bertanya ya, bagaimana cara membuat ini 2 kolom gitu ya, membuat ininya 2 kolom sehingga muncul banyak seperti ini ya. Ya, nanti sebenarnya akan kita ajarkan juga ya nanti dalam tutorial ini, tapi ya kita bertahap ya, kita langsung simulasi dulu aplikasi ini ya. Kemudian kita perlu membuka tabelnya ya, tabel seperti ini. Nah, oke, nah ini sebenarnya tabel sudah ada relationship ya. Jadi kalau misalkan di dalam tabel sudah ada bentuk seperti ini ya, ada tanda plusnya, tanda plus yang sebelah sini, itu artinya dia sudah ada relationship ya, relationshipnya ya. Ya, sudah ada relationshipnya ya. Kita coba tengok seperti apa ya. Kita buka, klik. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman ya. Ya. Kemudian bagaimana cara menghubungkannya? Nah, itu nanti pertanyaan yang bagus ya. Ya, bagaimana cara menghubungkan antara produk dengan misalkan di sini ordernya ya. Nah, itu kita akan pelajari itu dalam relationship pada umumnya adalah one to many ya. Karena ini adalah satu produk ID bisa memunculkan order number yang berbeda-beda. Nah, ini konsep yang dasar juga ya. Oke, sampai di sini sudah nampak yang daftar produk inventory. Kemudian kita masuk ke dalam order ya. Ya, di sini saya lihat dulu untuk produk kurang panjang ya. Buka form untuk memasukkan order penjualan ya. Ini dilebarin sedikit lah. Ya, dia tidak nampak. Oke, kurang panjang. Ya, tidak apa-apa, nanti kita perbaiki ya. Kurang panjang sedikit. Oke. Nah, sekarang di sini kalau kita membuat baru, nah kita mulainya di sebelah sini ya teman-teman ya. Sini ya, kita pilih ininya nama-nama perusahaannya seperti ini ya. Kemudian nama-namanya muncul di sini. Dan di sini kita buat defaultnya adalah auto number ya, nomor order auto number ya. Ya, auto number seperti ini. Kemudian tanggal ordernya juga adalah tanggal hari ini ya. Ya, tanggal 17 Februari 2021 ya. Oke, di sini saya tambahkan juga sebenarnya kalau di dalam format ya hampir yang semua database Microsoft Access ya, dia menggunakan tanggal itu otomatis ya. Tetapi di sini saya membuat sedikit ya, mengkombinasikan dengan format tanggal yang sedikit cantik ya. Ya, jadi kita bisa pilih seperti ini ya. Ya, ada tambahan kalendernya di sini ya. Oke, kemudian ini tadi kan di sini saya sengaja kasih step-stepnya. Ya, ini adalah step pertama ya, Den. Jadi step pertama adalah memasukkan, memilih nama pelanggan. Kemudian step 2, karena di sini udah yang nomor ordernya kita buat otomatis ya, jadi nggak capek-capek lagi ya bikin order nomor berapa ya. Ya, semua bisa diotomatisasi. Kemudian di sini tanggal order itu bisa juga dibuat default ya, artinya otomatis menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini bisa diganti nggak ya? Kalau misalkan saya ngordernya sebenarnya kemarin, tapi saya baru ngentry-nya hari ini, tidak masalah ya. Jadi ini bisa diedit kok teman-teman. Ya, bahkan ini pun ya di atas pun bisa diedit ya. Ya, bisa diganti sendiri ya. Ya.
Tapi kan kita di sini dalam hal ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengoperasikan, kita buat sebagai default ya. Default value artinya adalah nilai yang akan otomatis muncul pada saat kita melakukan transaksi ya. Jadi memudahkan kita. Kemudian di sini kita akan membuka produk-produk apa aja tadi yang ada ya. Misalkan kita mulai dari sini ya. Nah, ini cukup canggih teman-teman ya. Ternyata setiap kali kita membuka produk ya. Nih ya, setiap kali kita membuka produk di sini muncul label stoknya. Jadi stok saat ini ada berapa ya? Di sini dia bilang masih ada stoknya 2464 ya dari item terpilih. Artinya dari item komputer desktop ini dia tersedia 2464 ya. Jadi aman kita ya. Jadi tidak akan ada salah di dalam menaruh ininya, menaruh jumlah yang akan kita pesan ya, seperti itu ya, atau kita jual ya. Oke. Ya. Close. Nah, jadi misalkan kita bikin di sini 100 misalkan ya, jumlahnya kita bikin 100 ya teman-teman, kita bikin 100 misalkan ya. Bentar ya, kebanyakan ya, 100 ya, 100. Oke. Maka di sini otomatis harganya muncul ya. Kemudian kita bikin yang kedua, monitor misalkan ya, stok 125, kita bikin 5 saja di sini, 5. Oke, di sini masih kosong, kita lihat. Nah, dia otomatis ya, 5 kali 500.000 misalkan 2.500.000 dan seterusnya. Kita coba ya, biar urut saja ya, keyboard. Oke, stok 100, kita bikin misalkan di sini 10 ya. Ya, di sini penyesuaian kita bisa bikin misalkan di sini kita bikin 25.000 misalkan ya. Ya, kalau plus seperti dia harganya kan ya, kalau plus itu dia akan bertambah ya. Ya, kalau misalkan dia minus di sini misalkan ya, atau misalkan di sini monitor minus 10.000 misalkan ya, minus 10.000 ya. Oke, minus 10.000 ya. Ya, di sini akan berkurang ya. Jadi penyesuaian itu bisa artinya diskon atau memang harga tiba-tiba naik dari harga yang sekarang. Mungkin termasuk karena ongkos kirim, ada ongkos kirim dan sebagainya, kita jadikan di sini total ya penyesuaian. Jadi sekali lagi ini adjustment itu ya, sekali lagi adjustment itu bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Kita bisa ongkir ya, ongkir misalkan ya. Jadi misalkan ini saya mau dikirim langsung ke rumah, oke, tambahlah sekian ribu, jadilah tambah 250.000 misalkan ya, jadi ongkir. Atau misalkan di sini kalau dia minus itu berarti diskon ya, diskon ya. Nah, ini kan teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu artinya penyesuaian di sini. Nah, aman ya. Kemudian setelah itu akan ditotal di sini semuanya, seret ke sini ya, berapa yang harus dia bayar di sini. Kalau teman-teman masih ya ini bisa dibilang bukan pemanis ya, tapi memang diperlukan ya. Ya, jadi kalau dalam spelling itu adalah terbilangnya 1 miliar misalkan ya. Ya, itu jadi perlu kita bikin ya. 100 jumlahnya 15 juta ya. Ya, 554.490.000 rupiah ya. Jadi seperti itu 400. Nah, ini ya totalnya, total ininya ya, total nilainya ya. Oke, setelah di ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai di sini sudah mantap ya di sini. Ya, di sini sekarang kita bisa melihat juga ya di sini ya. Kita kalau mau mengedit misalkan di sini, bagaimana cara melihat ini siapa customer atau pelanggan kita ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman ya. Jadi kita bisa ngedit di sini ya. Misalkan kuda emas misalkan di sini ya. Kita ganti dengan apa ya? Kuda emas apa ya? Kuda emas kuning misalkan ya, contoh saja ya. Oke, nanti kita di sini kita bikin ya. Oke, seperti itu ya, udah berubah di sini ya. Oke, di sini kemudian kotanya misalkan ya, kita ganti dengan kota apa di sini misalkan ya.
ya, kota apa di sini kita bisa sesuaikan juga datanya ya. Di sini juga negara juga seperti itu ya. Nah, di sini sesuaikan di negara Indonesia. Kita bisa lakukan pengeditan di sini. Nanti muncul otomatis di sini ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah cukup jelas ya. Jadi nanti apapun yang ya di sini sorry, satu lagi kita bisa melihat produknya di sini, komputer desktop. Nah, biar nggak bolak-balik nanti ke depan, aduh mana tadi datanya saya tambahkan di sini ya, komputer desktopnya. Jadi teman-teman udah cukup senang melihat mungkin di sini ya. Ya, aduh udah nyaman sekali nih database-nya ya. Oke, tutup dulu. Kemudian kita close ya, close. Apalagi karena sudah ada semua ya. Sini adalah klik ganda untuk menampilkan jumbok. Nah, jumbok di sini katanya ada jumboknya di sebelah mana ya, kita coba ya. Nah, seperti ini ya, jumbok ya. Kalau misalkan tadi kurang panjang ininya ya, kita bisa membuat kolomnya kurang panjang. Nah, di sini juga bisa, dan ada jumboknya ya sini ya. Sering saya membuat ini pengingatnya sehingga lebih mudah membaca di layar. Di sini kita bisa buat angkanya kalau kurang jelas juga. Nah, seperti ini kita bisa buat perbesar dia ya. Dan ini jumbok ini adalah juga sesuatu yang sering sekali saya tampilkan ya, sangat canggih sekali ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, di sini adalah kita menggunakan mata uang rupiah IDR. Dia akan membaca 1.554.499.000 rupiah. Oke, 490.000 rupiah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita melihat stok movement ya. Nah, tadi kita lihat tadi adalah yang misalkan nomor 1 ya sini ya. Nah, di sini kita lihat tadi tanggal transaksi, misalkan ya ini tanggal penerimaan barang. Ada di sini, masukkan semua penerimaan barang saat ini ke dalam stok ya. Pastikan ini sudah masuk ya. Kemudian tanggal penjualan. Ini tanggal transaksi adalah ini di sini di yang sebelah sini hanya untuk istilahnya stok cek ya. Ya. Inventory ada yang modelnya 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap ini ya, terhadap transaksi yang di atasnya ya. Dan di sini ada, ingat, tanggal penerimaan adalah sama dengan tanggal pembelian. Tanggal penjualan ada di sini ya. Ya, berapa yang terjual khusus untuk komputer sini ya, desktop ini maksudnya ya, atau produk nomor seri 101 ya. Ini transaksi kita membuat khusus untuk inventory yang ada di sini ya. Oke teman-teman, saya ulangi lagi. Misalkan di sini kita sekarang masuk ke yang 102 monitor. Nah, ini juga sekarang kita hanya menampilkan produk monitor saja di sini. Transaksinya apa aja, tanggal penerimaan berapa. Jadi banyak ya. Nah, total ada 1947 data yang masuk monitor ya. 1000-an misalkan ya, toko besar nih. Kemudian penjualan ya, tanggal 7 November 2019 ya, ada 2400 penjualan. Oke, nah stok yang tersedia sekarang itu ada 120. Ini didapat dari mana? Ya, ada penjualan ada 27. Ini ada data ada di stock movement di stock on hand nanti ya istilahnya ya. Oke. Stock on hand adalah stok yang tersedia atau persediaan barang yang ada saat ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada form penerimaan ya. Ya. Kapan ya, ini contoh-contoh penerimaan ya. Ini adalah form penerimaan barang ada di sini. Nah, bukan handphone. Ini saya belum punya barangnya ya. Mana tadi? Hard disk 1008 ya. Kemudian nomor serinya 104 ya. Ini misalkan ya. Ya. Keyboard ya. Monitor. Nah, ini kelihatannya tadi ada yang serinya salah nih, harusnya hard disk juga nih. Ini tidak bisa dirubah-rubah nih ya. Ya, harusnya sama ya. Ini oke, monitor produknya sama harusnya ya. Jadi boleh yang berubah ya. Oke. Motherboard misalkan seperti ini ya. Kita tidak punya data yang ini cuma ilustrasi saja, jadi datanya harus menyesuaikan ya. Jadi saya ambil data yang ada saja. CPU juga gambarnya seperti ini ya, maksudnya adalah sebenarnya Anda harus mencari gambar yang lebih baik lagi ya. Ya, sesuai dengan produknya ya. Oke, sampai di sini teman-teman udah cukup jelas ya.
Jadi di sini akan ada ya, masukkan semua pengeluaran dan penjualan termasuk barang yang tidak lagi punya nilai harga, write off dari stok saat ini ke dalam stok ya. Jadi semua transaksi yang akan membuat produk apa istilahnya stok itu berkurang ya. Oke, kita lihat nanti stok on hand-nya di mana ya. Nah, di sini totalnya sudah semua di sini ya. Jadi ini adalah stok tersedia ya. Jadi udah nampak di sini. Ini ya stok tersedia ada di sini ya, stok movement ya. Jadi ini stok movement, nama ininya stok movement. Jadi pergerakan yang tahu ke sini, inventory, penjualan, dan juga termasuk ke stok yang tersedia ya. Begitu ya pergerakannya. Ini adalah untuk produk yang monitor 1002 ya. Kurang lebih itu penjelasan daripada pergerakan transaksinya ya. Oke, udah tutup. Sekarang ya kita masuk ke stok tersedia. Nah, sini tadi stok on hand-nya tadi dibilang tadi monitornya ada berapa tadi? Monitor tadi ya, lupa saya tadi ya. Oke, kita balik lagi ke tadi stok movement ya. Kita masuk ke yang 1001 tadi monitor. Nah, ini 1002 ya. Stoknya 120 katanya ya. Di nomor seri 1002 ya. Kita lihat di sini nomor seri 1002 nanti dia 1002 monitor. Nah, ini ya. Stok tersedia adalah 120 ya. Benar teman-teman ya. Jadi sesuai dengan data yang ada di situ. Stok movementnya di sini adalah untuk monitor ya, dengan kode 1002 ya. Nomor serinya ini, nomor produknya ini, kemudian stok tersedia ini. Nah, dari data ini kita akan bisa melihat total daripada ini ya, stok yang ada. Nah, di sini kita menampilkan ya, di sini ada nomor urut otomatis juga pada form. Kemudian di sini nomor serinya, produk, harga satuan tetap saya tampilkan di sini. Kemudian stok tersedia saat ini ya, kemudian dibulatkan ya. Kalau di sini misalkan ada koma-koma sekian, ini dibulatkan ya, karena hasil perhitungan ya. Mungkin ada yang apa istilah jadi perhitungan kalau secara ini ada yang menjadi mungkin tidak bulat ya, seperti itu ya. Jadi dibulatkan. Kemudian sini nilai inventory-nya sekian ya, sekian. Kalau total sekian. Nah, jadi kita masih punya 42 miliar ya, 42 miliar stok barang di sini ya. Ya, stok barang yang perlu mungkin kita jual ya. Coba kita buka ya. Nah, ini seperti ini kita tampilkan 1008 artis ya. Dia udah otomatis ya di sini ya sebenarnya. Monitor seperti ini ya. Oke, kalau kita cari hard disk ya, ini misalkan seperti ini. Buka. Nah, ini tadi belum ada ada. Kita desktop di sini ya. Oke, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini stok tersedia saat ini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatannya sekarang ya. Pertama di sini kita harus membuat beberapa untuk produk di sini ya. Produk seperti ini ya. Kita membuat tabel ya. Ini seperti ini, datanya seperti ini. Ya, ada produk ID, nomor seri, produk, unit price, dan attachment ya. Design view seperti ini. Nah, tidak ada yang istimewa di sini teman-teman ya. Auto number, short tag, currency. Nah, currency formatnya seperti ini ya. Kalau kurang jelas ya, kurang jelas saya gedein sedikit currency-nya di sini. Ya, nah teman-teman bisa cukup jelas ya melihatnya ya. Oke. Nah, oke. Attachment adalah untuk menampilkan gambar ya di sini ya teman-teman ya. Jadi gambar, tadi gambar produknya biar nampak ya. Ya, kalau di sini kita lihat open ya. Nah, seperti itu. Dia akan nampak. Nah, besar sekali teman-teman ya. Di sini. Agak berat ya komputernya nih. Oke, tidak usah saya tampilkan ya karena terlalu berat ya. Oke, tadi kita lihat di form tadi sudah nampak ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian juga selanjutnya seperti itu.
Maksud kami adalah form-form yang lain, tabel-tabel yang lain juga kurang lebih sama. Sekarang kita akan lihat bagaimana dia terjadi relationship ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam relationship ya. Jadi tadi kita buka di sini database toolnya, di sini masuk ke dalam relationship ya. Nah, ini adalah tabel ya, hubungan antara masing-masing ya tabel ya. Jadi ada seperti ini ya. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Perlu diperhatikan sekali ya. Bagaimana cara membuat relationship saya tidak jelasin lagi karena sudah ada, teman-teman bisa browse lagi ya di video-video saya yang sebelumnya atau yang lainnya. Jadi ini adalah di sini ada customer ID, misalkan seperti ini. Saya bahas sedikit. Di sini adalah primary key untuk customer ID ya. Di sini dia juga ada customer ID. Tetapi di sini adalah karena one to many. Yang di sini adalah pakai primary key, tetapi yang di sini tidak usah ada primary key. Nah, di sini juga ada order number. Di sini ada order numbernya. Ini one to many ya. Dan seterusnya ya, seperti ini ya. Kalau ini dia dari cities ke alamat, kemudian dan seterusnya seperti ini ya, one to many. Datanya seperti itu. Jadi cara membuat relationship ini saya tidak jelaskan karena sudah ada di database yang lain atau di tutorial yang lain ya, biar tidak terlalu panjang juga ya. Oke, tetapi saya akan tunjukkan formnya masing-masing ya, seperti ini ya. Cities seperti ini ya. Masuk ke design view, bisa design view. Nah, seperti ini. Oke, kemudian country and region, kemudian countries. Ya, biar terlalu panjang. Oke. Country seperti ini ya, datanya seperti ini ya, hasilnya ya. Ini. Oke, kemudian customer, design. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung screenshot nanti ya, biar nggak terlalu panjang ya. Desain seperti ini ya. Kalau dilihat seperti ini angkanya. Oke. Biar tidak panjang. Oke. Oke, seperti ini relationship-nya. Nanti ke sini larinya. Oke, produk sudah. Stock acquisition, nah seperti ini. Design view-nya. Oke. Ya. Kemudian stock disposal, nah seperti ini. Kemudian stock text seperti ini. Nah, oke. Ya, itulah tabel-tabelnya teman-teman ya. Jadi relationship sudah. Nah, sekarang di sini kita perlu membuat beberapa mungkin query ya, query order seperti itu. Karena kita harus tutup dulu Excel tabelnya. Nah, ini query-query seperti ini juga saya rasa teman-teman sudah sangat mahir sekali ya, yang membuat query. Nah, seperti ini karena dia sudah di relationship-nya tadi, di tabel relationship-nya sudah ada, tinggal kita tampilkan saja data-data mana yang kita butuhkan di sini ya. Di sini tabel ini tergantung data apa yang kita mau tampilkan di sini ya. Jadi sini tabel order. Nah, tabel order pasti order. Nah, di sini ini tabel order. Customer, ini tabel customer, ini customernya ya. Cities ke sini. Postal code, misalkan ada di postal code, yang ada postal code-nya ini ke sini. Country region sini ya, country ke sini ya. Ya, sudah ada semua teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita perlu membahas lagi yang lainnya dulu, topik yang selanjutnya ya. Kemudian di sini kita perlu adanya, nah di sini yang tidak lazim mungkin atau masih jarang diketahui adalah bagaimana cara membuat union query ya. Ini union query seperti ini desainnya. Nah, oke teman-teman, saya besarkan sedikit bentuk desain union query-nya. Ya, teman-teman bisa ini ya, bisa screenshot ya. Oke, seperti ini teman-teman. Saya kecilin sedikit ya fontnya ya. Oh, mana tadi font, edit.
Mana cara format font ya, kita kecilin sedikit biar langsung nyambung. Lama sekali dia ya. Oke, ya seperti ini modelnya, teman-teman silahkan screenshot. Nah, seperti ini ya. Oke, nama tabelnya juga ada di sebelah sini ya, sebelah sininya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tabelnya di sebelah sini ya, nama tabelnya. Ini adalah tadi nama ininya, nama query-nya adalah disebut dengan query union query ya di sini ya. Jadi kata-kata union di sini. Nah, seperti ini. Begitu cara membuatnya ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita tutup dulu sini. Oke, itu aja yang kelihatannya yang cukup ini. Kemudian kita masuk ke dalam formulanya. Ini saya tutup. Nah, daftar produk sudah, tadi melihat semua katalog. Nah, di sini sekarang mungkin bagaimana cara kita membuat katalog ya. Oke, membuat katalog saya kasih tahu caranya teman-teman. Di sini desainnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman buat seperti biasa ya, sumbernya seperti biasa. Tetapi di sini pada saat kita membuat formatnya di page setupnya, nah teman-teman di sini buat di sini karena di sini kita cuma buat menampilkan 2 kolom ya, sini ya. Jadi number of kolomnya kita buat 2 ya, ke sini ya. Ini nanti teman-teman bisa atur ininya, apa istilahnya, ukuran ininya ya, ukuran kotaknya ya. Nanti bisa di trial ya. Kemudian si arahnya kemana dulu, ke kanan dulu baru ke bawah. Kalau misalkan kita punya 4 data ya, saat ini gambar pertama, gambar kedua sebelah sini, baru gambar ketiga ya, baru gambar keempat. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Nah, inilah rahasia daripada membuat daftar katalog tadi ya. Oke, itu yang rahasia pertama sudah saya buka ya. Kemudian kita masuk ke dalam membuka katalog sekarang sih. Nah, sekarang membuka katalog individual di sini adalah kita menggunakan makro saja ya. Nah, seperti ini, buka event embed makro. Nah, di sini. Nah, makro seperti ini teman-teman ya. Jadi kita mengoptimalkan seperti ini. Pertama adalah ini on error, go to next, makro sini. Kemudian pertama adalah ini ya, open form, buka form. Namanya formnya adalah form katalog produk. Kemudian di sini ya, sama dengan ada 2 kali nomor seri dengan nomor seri ya. Jadi tadi karena sudah kita buka, kita lihat. Oke, kita tutup. Maksudnya di sini adalah di sini ketika kita buka katalognya adalah di sini nomor seri tadi, bahwa nomor seri yang di sini sama dengan nomor seri yang di sini. Nah, itu terjadi nomor seri sama dengan nomor seri tadi ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita membuat ini, mengupload foto sekarang di sini. Membuat katalog sudah seperti biasa saja yang attachment ditampilkan. Nah, upload foto juga pakai makro saja seperti ini. Sudah ada juga di tutorial yang lain ya. Teman-teman kalau membrowse lagi ya, lihat di situ sudah di Cakadula tutorial sudah ada. Nah, ini adalah go to control ya. Ini adalah gambarnya ini ya, ini. Nah, nama ininya ya, nama field gambarnya ini gambar. Kemudian run menu comment, manage attachment ya. Ini adalah untuk bagaimana istilahnya gambar itu ditampilkan ya. Mau menu untuk menempatkan gambar ditampilkan ya. Oke, saya clear sekali lagi. Oke ya, nah, cukup jelas. Oke. Kemudian membuka tabel itu tidak ada ini ya, udah mudah sekali ya, nggak usah saya jelasin. Oke, mentotal juga mencari ini juga sudah biasa ya, udah harus paham ya. Kemudian kita masuk ke dalam orderan. Nah, orderan tadi di sini juga sama caranya. Tadi cuma ada satu trik sedikit saja ya. Di sini materi daftar
order. Nah di sini ya melihat ini juga sama ya, membuka form juga sama ya. Kemudian apalagi di sini juga sudah ada sama juga ya, menghapus juga udah biasa. Ini juga sudah ada di tutorial yang lain ya, saya tidak terlalu bahas di sini ya. Oke, kemudian masuk ke dalam stock movement ya. Nah di stock movement ini, oh ya tadi ada di sini ya, di order sini ketika kita ini ya monitor mau munculin ini sekarang ya teman-teman. Saya ajari bagaimana cara memunculkan ini ya, saya belum lupa. Oke. Oh ini karena belum kasih harga tadi, kita delete dia langsung delete. Oke. Nah design view di sini before update ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Nah before update formula seperti ini, menampilkan seperti ini. Nah oke, teman-teman bisa apa salahnya, bisa screenshot seperti ini caranya membuatnya. Oke cukup jelas ya. Nah dia akan tampil, saya minimize dulu ya. Oke, seperti itu. Kemudian stock movement, nah di sini juga sebenarnya cuma sub-subnya saja di pencarian ini. Nah bagaimana cara membuat ini biar bisa jadi ini ya, ada produk sama nomor seri. Kita trikkan seperti ini aja. Di sini membuat produk nomor seri, source-nya kita gabung di sini teman-teman ya. Nah ini ya, produk dan nomor seri. Kita buat formula seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini misalkan ya, produk tanda petik spasi kemudian nomor seri. Oke, cukup jelas ya ini ya teman-teman ya. Ini. Sehingga nanti bisa muncul produk dan nomor serinya sekaligus ya. Oke, itu aja kira-kira yang apa istilahnya. Nah, form penerimaan di sini bisa dibuat ya, sama juga cara menampilkan seperti ini teman-teman ya. Tidak ada. Nah di sini kemudian kalau stok on hand-nya di sini ya, stok tersedia ini kita sebenarnya kita lihat di sini hanya mengambil informasi yang ada di stok on hand tadi ya. Sebentar saya lebarin dulu ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ya ini sebenarnya dia ngambil sub daripada yang di stock on hand ya. Ya ini sumbernya seperti ini. Sumbernya ada di sini ya teman-teman ya. Oke, source-nya memang agak sulit menjelaskan ya, tetapi poin-poinnya, kunci-kuncinya udah saya kasih tahu di sini. Oke. Nah. Oke, kemudian di sini desain ini kita kembalikan lagi. Tulis saja dulu ya, no, kita bikin no. Oke, stok tersedia. Oke, stok movement dari seperti ini. Sudah selesai ya teman-teman ya. Seperti ini tadi ya, kita lihat nomor 1 misalkan. Oke, simpan terus. Nah sekarang stok tersedia. Nah stok tersedia ini kita lihat dari desain query-nya saja ya. Saya ambilkan query-nya seperti ini sumbernya ya. Kita ngambil informasi yang ada di ini, ada produk ID dan seterusnya ya. Ini kalau kita lihat secara SQL-nya, SQL desainnya seperti ini yang diambil ya. Barangkali teman-teman ada yang lebih menyukai SQL ya, seperti ini ya, cukup jelas. Oke ya, atau kalau kita lihat seperti ini. Nah jadi di sini kita bisa melihat produk ID, unit price dan seterusnya ya. Oke. Nah oke teman-teman, sudah cukup banyak kita ini ya. Kita balik lagi ke sini, apa tadi, form produk, form order. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kembali lagi ke awal ya.
Demikian tadi uraian bagaimana kira-kira kita menggunakan produk ini ya, menggunakan aplikasi stock dan inventory. Kemudian ada stock acquisition juga seperti ini ya, dan juga stock in hand ya. Teman-teman jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat tutorial ini, silahkan bantu untuk like dan subscribe nya, dan juga tekan lonceng dan berikan komen untuk memberikan dukungan kepada aplikasi kami, database kami, sehingga teman-teman bisa membuat atau menduplikasi atau bahkan memodifikasi dengan membuat database yang lebih cantik lagi, lebih bagus lagi. Dan bagi teman-teman yang misalkan untuk belajar itu lebih untuk pembelajaran, teman-teman mau memiliki database ini, silahkan hubungi kami di 088277403909 ya, ini ya. Hubungi kami di sini 081277403909 ya. Ya, kami akan berikan harga yang sangat pantas ya, harga spesial untuk teman-teman ya. Harga spesial ya untuk teman-teman yang ingin memiliki database ini, khususnya bagi yang ingin belajar atau mengembangkan ya. Oke, teman-teman, demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan silakan konsultasi dengan kami di nomor tadi ya, 081277403909. Dan kalau ingin juga membeli database ini, silahkan juga hubungi ke nomor ini ya. Demikian teman-teman, sampai jumpa dan selamat belajar.